Kita langsung kegunaannya apa? Sebagai alat analisis pengujian teori ekonomi. Kita uraikan maksudnya apa? Alat pengujian sebenarnya kurang lebih dengan tadi waktu kita menjelaskan kegunaan ya, maksud menjelaskan tujuan atau apa maksud dari definisi ekonometrika itu mirip-mirip dengan kegunaannya. Kita lihat sekarang teori ekonomi mengasumsikan tujuan produsen itu kan memaksimumkan keuntungan, sedangkan tujuan konsumennya memaksimumkan kegunaan. Nah, konsumen itu dalam memaksimumkan kegunaan, dia akan selalu berhadapan dengan kendala. Kendalanya itu adalah pendapatan yang dimiliki dan harga yang akan dihadapi, harga barang yang akan dikonsumsi tersebut. Berdasarkan kalau diasumsikan barangnya barang normal, itu hubungan antara pendapatan dengan jumlah barangnya adalah positif. Ingat, kalau barang normal itu barang sekunder lah. Kalau harganya turun, biasanya permintaannya juga akan turun. Barang normal berhubungannya dengan pendapatan biasanya itu elastis lah. Lebih besar dari satu. Ini nanti itu yang perlu dibuktikan dengan penelitian. Untuk membuktikan secara empiris ini maksudnya adalah kita mencari tadi nilai-nilai parameter dari model, sehingga bukti empirisnya adalah menduga atau mengestimasi fungsi permintaan. Ada contohnya di sini. Nah, ini model matematika. Model matematika. Coba kita perbesar aja. Matematika ekonomi demikian modelnya. Misalnya Q, beta 0, beta 1 Pi, beta 2 Pi 0, beta 3 Y. Q itu apa? Jumlah permintaan suatu komoditas tertentu. P-nya harga. Harga komoditas mungkin bersubstitusi atau komplement. Y, pendapatan konsumen. T-nya selera. Nah, T ini susah diukur dengan secara kuantitatif. Ada berbagai pendekatan biasanya. Para ekonom itu mengukur selera itu gimana. Beta 0, beta 1, beta 2, dan seterusnya. Ini yang disebut apa? Bukti empiris, saya salah tadi. Bukti empirisnya itu kita akan menilai beta 0, beta 4. Apa bedanya dengan model ekonometrika? Di sini bisa dilihat lah. Karena ke sini larinya. Dari model matematika ekonomi masuk ke model ekonometrika, kita hanya menambahkan satu unsur ini, O di depannya. Modelnya sama,
Oh, itu maksudnya faktor random yang mempengaruhi permintaan yang tidak masuk lagi di dalam model tersebut. Itu hanya cara penulisannya. Lanjut dulu. Oh iya, ini saya belum jelaskan ini. P di sini, P ini harga kan. Berarti B1 nanti kita berharap nilainya negatif, lebih kecil dari 0. Karena hubungan antara jumlah yang diminta dengan harganya itu berhubungan negatif. Kita ke B3 dulu. B3 ini kan pendapatan. Kalau barang normal, ini pasti positif lah. Nilai B3. Positif itu artinya lebih besar dari 0. Kalau nilainya lebih besar dari 1, kita belum sampai masuk ke elastisitas sebenarnya lagi. Artinya kalau mencari elastisitas nanti, ini kan modelnya model linear. Penyelesaian elastisitas tentu ada lagi. Beta satunya ini harus dikalikan apa, misalnya begitu. Lain modelnya kalau sudah loan, itu otomatis elastisitas. Saya hanya bicara tanda dulu. B3 harus lebih besar dari 0. B1 harus lebih kecil dari 0. B2 ini bisa positif, bisa negatif. Karena ini harga komoditas yang bisa bersubstitusi atau komplement. Contohnya apa? Kalau Q-nya nih, misalkan permintaan daging sapi, di sini pasti ada nanti harga telur, harga minyak goreng misalnya. Kalau tandanya negatif, berarti telur dan daging itu berkomplement. Naiknya harga telur naik, permintaan daging apa? Positif saya salah. Kalau positif itu berarti bersubstitusi atau berkomplement. Logikanya begini loh. Kan kalau tandanya positif di sini di B2, nah, harga naik. Katakan di sini harga telur naik. Ini daging juga turun. Karena permintaan telur turun kan, harga telur naik, permintaan telurnya turun. Misalkan dia begitu, sering logika kurang logis, nah, tapi kalau misalkan terjadi begitu angkanya, itu berarti telur dan daging itu bersubstitusi atau komplement. Positif komplement sebenarnya kan. Karena kan harga telur naik, telur yang diminta berkurang. Sebentar lah. Harga telur naik, telur yang diminta berkurang. Tapi daging bertambah. Substitusi. Positif bersubstitusi, negatif berkomplement. Negatif kan dia seimbang dengan ini, apa? Dengan beta 1. Sini negatif berarti dia saling berkomplement. Misalnya contoh komplement itu adalah daging sapi dengan minyak goreng misalnya. Di sini harganya yang dilihat harga minyak goreng. Contoh lain, fungsi produksi. Fungsi produksi type of Douglas. Produksi yang unsurnya terdiri dari Y-nya produksi atau output padi misalnya, X1 lahan, satuannya hektar, X2 benih, satuannya kilo, gram misalnya, X3 pupuk organik, X4 pupuk kimia. Ini banyak kimia ini kan ada urea, TSP misalnya, KCl,
X5 tenaga kerja. Satuannya biasanya hari kerja orang. Dan seterusnya. Ini kan, ini belum masuk lagi pestisida misalnya. Nah. Jadi panjang ini kalau fungsi produksi. Karena pupuk juga bisa dibagi nanti. Pupuk kimianya ada 3 misalnya. Itu contoh fungsi produksi, tapi ini masih model matematika. Kalau mau dijadikan model ekonometrik, tinggal menambahkan di sini satu unsur yang kita simbolkan tadi dengan O, itu adalah random atau variabel acaknya. Itu tadi kan kegunaan ditinjau dari sisi pembuktian teori ekonomi. Kegunaan ditinjau dari sisi pengambilan kebijakan. Ada 2 ini, kebijakan pemerintah misalnya. Ada juga kebijakan berdasarkan yang akan diambil oleh perusahaan. Dasarnya teori ekonomi makro. Di sini dicontohkan, nah, saya tidak akan banyak membahas ini, karena ini makro. Disebutkan, nah, devaluasi mata uang oleh negara itu tidak akan berhasil, maksudnya, nah, apabila kecenderungan impor marginal dan nilai elastisitas harga impor dan ekspornya inelastis. Saya ingin jelaskan begini, kita kembali dulu tadi ke atas lah. Nggak langsung aja mungkin, karena kalau bolak-balik nanti repot turun naiknya. Kalau elastisitas impor, itu berarti fungsi permintaan impor. Ekspor kan sebenarnya penawaran, dong. Impor permintaan. Impor kan masuk ke negara kita, ya. Ekspor ke luar. Nah, itu berarti jumlah barang yang diimpor hubungannya dengan harga impor dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun misalnya. Yang ekspor ini jumlah barang yang diekspor dari negara, dari asal negaranya ke, sebenarnya bukan negara aja, dari provinsi ke provinsi juga bisa kan. Barang yang diekspor dari negaranya jumlahnya hubungannya dengan harganya. Ini berarti penawaran. Kalau nanti elastisitasnya inelastis, ini lebih kecil dari 1 dalam nilai absolut, maka katanya devaluasi mata uang tidak akan membantu mengurangi defisit neraca pembayaran. Kenapa demikian? Saya tidak bisa bicara, ini kan ini teori makro. Karena yang mau ditunjukkan, mengetahui angka inelastis itu berdasarkan alat ekonomi. Saya kira itu yang kita capai lah dari maksud ini, kegunaan ini. Berikutnya harga untuk perusahaan. Kita sudah mengenal pas produsen monopolis. Ini kemarin ekonomi, kalau nggak salah, ekonomi mikro itu kan ada diberikan dalam waktu kegiatan matrikulasi ya. Nah, kita sebenarnya ekonomi mikro itu dibahas lebih dalam nanti di kuliahnya maksudnya lah, yang membahas teori pasar. Teori pasar itu salah satu adalah pasar monopolis. Nah,
Bagi perusahaan monopolis, perusahaan monopolis yang kalau menurunkan harga mengharapkan meningkatkan keuntungan, malah terbalik kalau hasil perhitungan elastisitasnya inelastis. Dari asal kata monopoli, saya kira jelas saja lah, perusahaan yang memonopoli satu barang, banyak contohnya seperti kalau di Indonesia misalnya kan PLN itu termasuk perusahaan yang monopoli. Kalau permintaannya elastis, maksudnya lebih kecil dari satu. Gimana mengetahui inelastis? Nanti kita akan pelajari contoh-contohnya kan, kita belum sampai ke sana. Maka kebijakan menurunkan harga bagi produsen yang monopolis itu malah mengurangi penerimaan, bukan memperbesar penerimaan. Pada harapannya kan harga turun, jumlah yang diminta akan meningkat. Nah, untuk peramalan kegunaan lainnya, kita lihat di sebelahnya. Ini makro lagi. Dalam teori makro ada istilah MPC, marginal profit to consume, kan dapat digunakan untuk meramalkan jalannya konsumsi di masa datang. Ada contoh ini dari buku Gujarati yang kita catat tadi dari awal nomor 1, yang saya bilang bisa di-download lah. Angka ini kita kutip dari buku itu. Nah. Ini datanya apa? Y-nya adalah pengeluaran konsumsi dalam miliar dolar. X-nya gross domestic product, GDP. Ini GDP itu ada data di Indonesia pasti punya ini kan. Semua negara punya data ini pasti. GDP. Ini GDP Amerika. Contoh yang diberikan oleh Gujarati kan. Dia meregresikan data 1960 sampai 2005. Hasilnya ini. Yang dimaksud MPC adalah 0,7218. Sehingga kecenderungan konsumsi bisa diramal maksudnya. Kalau sudah kita punya data ini berdasarkan data 1960 sampai 2005. Meramalnya berarti tahun setelah itu. Nah, di sini ada contoh. 2006 berapa? Nah, diperoleh angka 11319,4 miliar dolar. Dari mana cara menghitungnya? Dari persamaan ini tadi. Nih. Ya kan, dari persamaan kita supaya jelas inilah. Nah, dari sini kan ke sini. Kali. Ini kan GDP 2006. GDP 2006 data karena sebelumnya dia menghitung hanya sampai tahun 2005 ini kan. Nah, 2006 kalikan aja langsung nih dengan karena ini sudah MPC kecenderungannya kan. Nah, diperoleh pengeluaran konsumsi tahun 2006 sebesar ini. Kira jelas lah, ini maksud kegunaan dari sisi peramalan. Kita masuk ke regresi sekarang. Semua yang kita jelaskan itu mencari parameter. Tadi fungsi permintaan lah. Parameternya itu adalah apa tadi? Variabelnya harga barang lain. Pendapatan konsumen, fungsi produksi misalnya jumlah produksinya, inputnya lahan, bibit, pupuk dan sebagainya kan. Nah, kita sekarang untuk mendapatkan itu adalah harus menggunakan analisis regresi. Mana tadi? B0 kan ya, ini kan B0, B1, B dan seterusnya.
ataupun ini harus menggunakan analisis regresi. Apakah hanya regresi? Jawabnya tidak. Tapi yang paling banyak digunakan adalah analisis. Oh, saya salah begini. Apakah analisis regresi itu hanya satu alat misalnya nanti pendekatannya? Jawabnya tidak. Tapi nanti kita yang paling umum gunakan, kita menduga adalah dengan pendekatan namanya metode kuadrat terkecil. Tapi sebelum sampai ke sana, kita jelaskan dulu apa maksud analisis regresi. Analisis regresi adalah studi ketergantungan satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan menduga nilai rata-rata hitung variabel dependen dipandang dari nilai tetap dalam arti pengambilan sampel berkurang variabel independen. Ada penjelasan tambahannya. Variabel independen itu mungkin random, mungkin, tetapi dalam analisis regresi diasumsikan nilainya tetap atau konstan pada pengambilan sampel berulang, sehingga membuatnya menjadi non-random. Lanjut dulu. Dalam analisis regresi harus bersifat statistik. Nah, dalam hal ini variabel dependennya, apa dependen nanti kita jelaskan di bawahnya ada. Itu harus mempunyai distribusi peluang. Nah, saya ulang dulu. Regresi, analisis regresi itu adalah variabel dependennya itu adalah acak atau random karena dia mempunyai distribusi probabilitas atau peluang. Variabel independennya atau nanti simbolnya X adalah konstan atau tetap. Apa bedanya dengan korelasi? Kita tidak melajari korelasi lagi. Korelasi, analisis korelasi itu tidak membedakan baik dependen maupun independen. Keduanya asumsinya adalah random. Kita gunakan simbol dulu. Simbol yang kita gunakan nanti variabel independennya adalah X. X besar. Ini. Variabel dependennya Y. Terjemahannya macam-macam kan. Dependen variabel tergantung. Independen variabel independennya variabel bebas. Banyak di sini, nanti saya kira baca aja lah. Cara penulisan. Kalau ditulis, kalau datanya graf bintang, ini maksudnya penulisan model. Kita coba di sini supaya kalau diketik terlalu banyak nanti katanya graf bintang, masanya di sini X. Nah, mudah-mudahan baik tulisannya. Di sini E, tanda bawahnya E. T-nya juga demikian. Apa maksudnya graf bintang? Data yang dikumpulkan dalam satu waktu yang sama. Ini aturannya demikian. Kalau Y-nya juga I di sini berarti I tanda bawah. Baik tulisannya memang. Nah, kalau datanya time series, artinya kita menggunakan seperti PDRB ini, data misalnya di sini 20 tahun. Ya. Itu nanti di sini tandanya, tanda bawahnya T maksudnya. X, T.
Y-nya juga agak susah ini menulisnya supaya baik. Nah, bisa diingat aja kira-kira. Kalau ketemu nanti model seperti itu, berarti semua simbol di modelnya diberi tanda bawah T itu berarti menggunakan data time series, direct waktu. Kalau I berarti data cross section, data yang dikumpulkan dalam waktu yang sama maksudnya. Lanjut dulu. Oh, ini langsung contoh nih. Nah, kita langsung contoh lah. Ini ada data. Ini kan ada data nih. Dianggap data ini suatu populasi dalam suatu wilayah. Karena supaya memudahkan pengertian, anggap aja ini populasi satu wilayah yang besar yang hanya punya keluarga atau kakak hanya 60 keluarga lah. Nah. Oh, ini meloncat nih. Ini kan, ini jumlahnya 60 data ini. Tabel 1. X-nya pendapatan per minggu dalam dolar. X-nya ada 80, ada 100, ada 120, dan seterusnya kan. Y-nya pengeluaran per minggu. Ini menjelaskan definisi regresi tadi akan lebih jelas lah. Di sini terlihat kan, pada nilai X yang tetap sebesar 80, ada sebaran pengeluaran 5 keluarga. Ada 5 keluarga yang pendapatannya per minggu sebesar 80 dolar. Ada yang 55 habisnya, ada yang 60 dan seterusnya. 100 dolar per minggu ada 6. Yang 140 ada 7 keluarga dan seterusnya. Regresi tadi kan definisinya menghitung rata-rata Y, rata-rata dependen dari semua kemungkinan. Untuk X80 kemungkinannya hanya ada 5. Ya, peluangnya untuk mendapatkan satu keluarga 1/5. Rata-ratanya ya dibagi aja, total bagi 5. Diperoleh angka rata-rata untuk Y sebesar 65. Ambil contoh 140 misalnya. Ini ada 7 keluarga yang penghasilan per minggunya sebesar 140 dolar. Ini sebaran pengeluarannya tiap keluarga. Sehingga peluang memperoleh satu keluarga pada X 140 yang kita anggap konstan itu peluangnya 1/7. Ada 7 di sini kan. Dan seterusnya. Ini ada, nanti dibaca aja di bawah ada keterangannya. Tabel 1 itu menjelaskan distribusi pengeluaran konsumsi mingguan sesuai dengan tingkat pendapatan keluarga yang tetap tadi, dianggap tetap kan. Misalnya tadi X pada 80. Nah, setiap X tertentu dia memberikan semua distribusi. Sehingga kalau kita notasikan dalam bentuk matematik, nah di sini berarti P ini peluang maksudnya lah Y pada X tertentu. Peluang Y pada X tertentu. Saya sudah kasih contoh tadi, X80 ada 5 nilai, berarti peluangnya 1/5. X150 ada 7, peluangnya 1/7. Lanjut dulu. Peluang itu disebut dengan, kita tidak banyak bahas ini, nanti terlalu, ini kan agak statistik sedikit.
Nilai rata-ratanya disebut dengan rata-rata bersyarat atau kondisional Nian. Macam-macam istilah digunakan, tapi nanti kita ringkas saja. Saya lebih senang menggunakan ini supaya berbagai buku beda-beda cara menjelaskan. Kita nanti gunakan nilai harapan. Apa maksudnya nilai harapan? Kita simbolkan dalam kurung Y. Yang tidak lain adalah itu artinya rata-rata dari semua kemungkinan nilai yang ada. Misalnya tadi X80, ada 5 keluarga. Kalau kita rata-ratakan semua nilai yang kita peroleh itu adalah nilai harapan namanya. Nilai harapan. Contoh tadi mana? Di tabel ini. Ini nilai harapan sebenarnya lah. Kalau di dalam bahasa statistik. Ini. Nah. Apa kaitannya dengan regresi sekarang kan? Regresi itu ternyata adalah menghubungkan nilai X tertentu yang konstan dengan nilai harapan dari Y. Nah, di sini ada sebarannya kelihatan kan? Sebaran X80 titik-titik yang ada yang di atas rata-rata, ada yang di bawah rata-rata. Dari mana melihatnya? X rata-rata untuk 80, X80 rata-rata Y-nya 65. Ada yang di atas, ada yang persis sama. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini namanya diagram pencar lah. Kita tarik rata-ratanya garis. Suatu garis yang titik bundar. Ini yang dimaksud dengan garis regresi. Sehingga kesimpulannya garis regresi adalah hubungan antara rata-rata bersyarat atau nilai harapan, hubungan antara nilai harapan, ya kan, variabel dependen Y dengan nilai tetap variabel N dependen atau X. Sehingga dapat digambar seperti gambar 2. Sudah masuk ke teori sebaran normal. Oke, kita jangan terlalu banyak ini mungkin. Artinya begini, kalau kita simpulkan, setiap titik dari garis regresi itu menggambarkan sebaran-sebaran normal. Contoh tadi, 65, ini kan X80, ini ada 5 anggota keluarga. X140 ada berapa tadi kan? Ini yang asumsinya nanti menyebar normal, ada yang di atas rata-rata, ada yang di bawah rata-rata. Fungsi regresi populasi. Nah, saya perlu ingatkan lah, regresi populasi itu tidak pernah kita ketahui sebenarnya. Karena kita nanti hanya menduga regresi populasi dengan pendekatan regresi sampel namanya lah. Karena saya begini beri contoh. Misalkan kita menduga fungsi produksi padi di Kalimantan Selatan. Bisa dibayangkan lah. Nggak usah Kapsel. Kita kembali ke sini supaya jelas lah. Biar kita bolak-balik dulu. Nah ini, kalau kita menduga fungsi ini misalnya, untuk kabupaten aja, nggak usah Kalimantan Selatan kan, Kabupaten Banjar misalnya. Kita mengumpulkan data petani, biasanya dalam tesis itu paling 80 kan, ya 80 petani yang kita survei. Padahal petani di Kabupaten Banjar, petani padi itu ribuan kan? Ribuan. Kita mencoba, kan judulnya fungsi produksi padi Kabupaten Banjar. Data yang kita kumpulkan misalnya hanya beberapa desa yang jumlahnya cuma 80 misalnya, 90. Kita mencoba membuat estimasi fungsi ini.
Ya ini yang dimaksud tadi dengan menggunakan data cross-check, data yang dikumpulkan pada waktu yang sama, bukan berdasarkan delete waktu maksudnya kan, atau time series. Nah, kita ini berarti menggunakan fungsi regresi sampel, karena saya bilang regresi populasi itu tidak pernah ada, tidak pernah diketahui, karena orang tidak akan melakukan itu. Semua melakukan pendugaan dengan pendekatan regresi sampel. Tapi secara teori kita mulai regresi populasi dulu lah. Yang populasinya tadi diasumsikan cuma 60. Nah, Y-nya adalah nilai harapan, ya. Nilai harapan itu tadi kan pengertiannya rata-rata dari semua kemungkinan nilai Y. Ini persamaan 2. Ini bicara regresi sederhana, atau satu variabel X saja. Kalau lebih dari satu variabel X itu namanya regresi berganda nanti masuknya. Ini parameter, beta 0, beta 1 parameter, dua-duanya disebut koefisien regresi. Tapi lebih spesifik, beta 0-nya konstanta atau intrinsic, beta 1-nya koefisien kemiringan atau slope koefisien. Nah, saya ingin garis bawahi bahwa yang dicari oleh ekonomi atau ekonomi ini sebenarnya kemiringan garisnya. Karena kemiringan garisnya itu yang mempengaruhi perubahan satu variabel pengaruh terhadap variabel lain. Misalnya tadi fungsi permintaan, kalau miringnya itu hampir mendatar, itu biasanya sedikit berubah harga, sangat banyak pengaruhnya terhadap jumlah yang diminta. Apakah nanti pengaruhnya penurunan atau kenaikan, karena harga turun kan jumlah yang diminta naik, harga naik jumlah yang diminta kan berkurang. Itu akan terlihat dari nilai beta 1. Beta 1 sendiri adalah apa? Beta 1 sendiri itu nanti merupakan bentar, beta 1 ini belum, kalau modelnya seperti ini belum selesai kan? Nah, kita kembali supaya lebih jelas lagi ke atas tadi lah. Ada ini laptopnya agak lambat. Jadi secepat ini. Jadi kita keluar dari ini yang kita lalu. Sebentar lah. Ini lambat nih. Bentar. Nah, di sini. Nggak bisa jalan. Ada ini, laptopnya ulang. Bentar. Saya minta waktu sebentar dulu supaya jelas tadi lah.
Ada ini lama ini. Tidak respon ini masalah ntar lah. Nah, biar saya minta waktu sebentar lah, biar kita tunggu dulu. Nah ini, saya mau menjelaskan ini loh. Kalau model seperti ini, bisa didengar suaranya lah? Bisa, Pak. Suaranya bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini kalau modelnya seperti ini, lah, ini B1, beta 2 dan terusnya langsung merupakan elastisitas lah. Jadi begini, maksudnya apa saja nanti fungsinya, produksi. Kalau permintaan seperti tadi ada contoh kan yang Q dan seterusnya, tetapi kita bentuk modelnya seperti ini model power namanya. Nanti kita belajar sampai nanti kita ada pelajarannya ini dalam 4 kali pertemuan lah. Kita menggunakan logaritma namanya. Nah, nilai yang diperoleh dari penduga ini langsung menjadi elastisitas. Kalau produksi, elastisitas produksi. Kalau fungsi penawaran berarti elastisitas penawaran. Kalau permintaan, elastisitas permintaan. Nah, kalau biaya, elastisitas biaya dan seterusnya. Kita langsung lanjut yang tadi dulu. Ini laptopnya nih kayaknya nggak bisa terlalu di. Nah, ada. Nah, ini regresi populasi. Saya sudah cerita tadi kan kalau kita mau menduga fungsi produksi misalnya, kita selalu akan mengambil sampel dalam satu wilayah tertentu yang sampelnya ribuan, populasinya ribuan, sampelnya diambil biasanya hanya 100 biasanya paling banyak. Regresi populasi adalah yang saya bilang tadi tidak pernah kita perhitungkan atau kita duga, karena kita gampang kan. Nah, teori begini memang kita akan menduga regresi populasi berdasarkan regresi sampel. Saya kira begitu aja lah. Nah, tentang koefisien sudah tadi. Beta 1 kemiringan, ini kaitannya yang saya bilang tadi, dia bisa elastisitas langsung kalau modelnya tadi model power atau pangkat yang seperti tadi. Seperti contoh fungsi produksi. Sebagai penduganya, kita potong aja lah, terlalu banyak nanti. Nah, kita langsung menduga. Oh, sebentar. Asumsinya, ini ada asumsi. Parameternya harus linear. Parameter harus linear. Tetapi variabelnya bisa non-linear. Ini kita masih bicara regresi populasi. Ini yang lengkap seperti ini, regresi populasi. Apa bedanya dengan regresi sampel? Penulisannya yang beda nanti lah.
kita bisa saja menuliskan X dalam pangkat 2, tapi beta satunya tidak boleh dipangkatkan, karena regresi itu adalah harus linear dalam parameter, yaitu beta 0 dan beta 1. Misalnya warna merah ini kan beta satunya dalam akar nih, berarti non-linear. Ini tidak berhubungan dengan regresi. Kita masuk ke sampel sekarang, regresi sampel. Kita singkat SR. Yang populasi nanti kita singkat PR. PR population regression, sampel kan sampel regression SR ya. Kita lihat contoh dulu. Data 1. Data pada tabel 1. Itu tadi kan ada 60 keluarga. Sekarang kita ambil sampel. Sampel pertama misalnya pendapatan 80. Yang terpilih adalah Y-nya 70. Dan seterusnya. Ada 10 berarti ini. 10 X atau 10 pendapatan keluarga per minggu. Nah, yang diacak itu Y-nya. Y-nya ada yang 65 terpilih misalnya. Dan seterusnya. Sampel 2 diulang lagi. Untuk X80 yang terpilih ternyata yang 5. Kalau kita gambarkan dalam garis seperti ini, maka akan terlihat nih. Yang putus-putus, ini sampel kedua, yang tidak putus-putus sampel pertama. Sudah beda kan? Nah, pada dua-duanya berguna untuk menduga garis populasi. Yang tadi di gambar atas sudah ada. Ternyata kan kalau sampel diambil, pasti beda hasilnya. Nah, bicara regresi sampel, modelnya ini. Bedanya dengan yang populasi apa? Beta 0-nya kita tuliskan jadi B kecil 0. Beta 1 sebagai koefisien regresi populasi kita ganti dengan B kecil 1 sebagai koefisien regresi sampel. Nah, kalau ditulis lengkap, ini harus diingat, seperti ini. Yang kita warna merah. Penulisan model regresi satu variabel X atau regresi sederhana. Ada di ujungnya EI. Ini yang variabel random. Unsur randomnya. Nah, kalau yang populasi tadi apa? O kalau nggak salah. O, kalau populasi kan O. Nah ini populasi. Unsur randomnya. Lanjut dulu. Nah. Sehingga ditulis lengkap. Nah, ini regresi sampelnya. Oh iya, yang I ini menduga, ini kan menduga UI. Ini yang unsur error dari populasi, ini unsur error dari regresi sampel. Ini model lengkapnya yang sampel, di sebelahnya model lengkap untuk yang populasi. Kalau kita tuliskan ada topi lah, ini perlu diingat ini nanti. Topi ini. Itu berarti ini hilang. Yang lengkap itu kan seperti ini. Nah, kita warna merah kita beri sini. Nah, kita perbesar dulu.
Ini yang warna merah ini yang lengkap. Tapi kalau kita kasih topi, maksudnya yang di atas, unsur randomnya dihilangkan. Karena sudah ada topinya. Sehingga bisa kita tulis begini. Yang nomor, bentar. Nah ini yang di bawah. Bentar nih, agak susah ini kalau bermain di sini. Meloncat, jauh meloncat nih. Nah ini tadi. Kita sampai di sini kalau nggak salah ya. Nah, ini yang mau saya, nggak bisa. Karena kalau kita yang dua ini maksudnya kita apa? Kita ringkas lagi, dia menjadi YE topi ditambah unsur randomnya, lah, acaknya. Bisa dilihat lah. Topi itu kan ini sampai di sini. Yang lengkap tadi yang merah ini, sehingga ini bisa kita ganti topi di sini menggambarkan ini, sini tambah E, tambah randomnya. Sehingga kalau kita singkat lagi, IE itu adalah nilai harapan Y. Karena ini kan dari pandangan populasi tadi, sama dengan OI. Kalau digambarkan, ya ini yang agak, nah kita simpulkan begini aja lah. Yang di bawah A, ini yang titik-titik putus-putus, itu adalah garis regresi sampel. Yang tidak putus-putus garis regresi populasi. Yang populasi ini persamaannya, yang sampel ini persamaannya. Ada tanda topi, tidak perlu ditambahkan di sini. Kenapa? PR tidak perlu error. Jelas dia tidak akan ada error karena populasi. Yang ada error adalah sampel, itu yang harus diingat lah. Ke bawah A ini itu apa istilahnya? Pendugaannya terlalu kecil ke bawah dari sebenarnya. Ya, dia di bawah garis regresi populasi. Ini kalau dijelaskan secara ringkas demikianlah. Lihat kanan, ini kiri A, kanan A, penduganya terlalu besar di atas populasi. Ya selalu begitu nanti, dia akan fluktuasi terus menerus. Sehingga nanti kita mencari penduga ini, menduga beta 0, beta 1 dengan B0, B1, B kecil 0, B1, yang memberikan yang paling dekat dengan yang sebenarnya. Yang paling dekat yang sebenar dengan nilai sebenarnya, kita nanti menggunakan pendekatan metode kuadrat terkecil. Ini nama metodenya. Ini yang perlu diketahui. Menduga garis regresi, menduga parameter regresi atau koefisien regresi itu bukan hanya OLS, ada maksimum likelihood namanya. Saya nggak usah karena kita sebutkan semua lah. Tapi 80% textbook ekonometrika itu adalah menggunakan OLS. Karena yang paling banyak digunakan adalah metode kuadrat terkecil namanya. OLS, Ordinary Least Square. Regresi sampelnya, regresi populasinya ini kan. Penduganya yang lengkap ini. Ini kita masuk ke membuat persamaan rumusannya bagaimana. Kalau ditulis dalam bentuk topi,
ininya hilang kan tadi. Sehingga errornya itu adalah selisihnya maksudnya. Selisih randomnya adalah IE sebenarnya dikurang IE penduga. Ini dituliskan dalam bentuk matematis seperti ini. Selisih antara penduga IE dengan sebenarnya. Berikutnya, ini kita jumlahkan. Selisihnya ini jumlahkan. Di sini juga diberi tanda sigma, berarti kan? Karena, nah, ini ada sebabnya nih. Ini kan garis rata-rata. Di atas rata-rata ada yang jauh. Di bawah rata-rata ada yang dekat. Nah, misalnya E1, ini sangat jauh. E2 sangat lebih dekat. E3 agak jauh. Ini paling E4 hampir mendekati garis. Untuk menghindari demikian, maka dilakukan kuadrat di sini. Istilahnya kuadrat. Nah, sehingga nama metodenya disebut metode kuadrat terkecil dengan kriteria kuadrat terkecil. Ini panjang lagi, nah. Dan ini sampai jam berapa nih? Hampir jam 6 kalau nggak salah jadwalnya, lah. Jam 6.15, Pak. Jam berapa? 6.15. 6.15 terlalu lama. Ini jam 5. Sebentar aja lagi. Oke, Pak. Siap, Pak. Begini, ini kan sore nih, saya agak bingung juga menjelaskan kalau terlalu. Begini, saya minta dibaca aja dulu lah. Nah, ini kita dapat rumus. Rumus ini panjang kalau mau dijelaskan lah. Nanti kalau sempat minggu depannya akan kita perlihatkan cara menurunkan rumusnya. Tapi itu yang membuang waktu. Ingat tadi modelnya adalah, mana modelnya tadi? Nah, yang mau kita duga mana? Ke atas lagi, ini yang bisa, ini kan? Atau ini aja kita pakai. Nah. Nah, supaya jelas kita beri merah aja. Modelnya kan ini yang akan kita duga lah. Kita sudah ketemu rumus di sini tadi. Oh ini. Ternyata untuk mendapatkan nilai B1, ini, B kecil 1, ini rumusnya. Itu gimana bisa ketemu rumus dari persamaan normal? Tadi yang maksudnya kan begini prinsipnya. Ini kan meminimumkan errornya, selisih. Coba kita angkat ke atas. Laptop saya ini kalau terlalu lambat. Nah, prinsipnya aja. Ini persamaannya. Persamaan asalnya di sini. Sigma random selisih tadi kan antara nilai sebenarnya dengan nilai penduga itu EI yang kita kuadratkan sehingga persamaan penduganya juga kita sigmakan karena asalnya tanpa sigma kan. Nah, kita sigmakan karena ini kuadrat, ini juga kuadrat. Tetapi persamaan ini sebenarnya adalah fungsi dari B0 dan B1 karena kita ingin mencari B kecil 0, B1. Caranya gimana?
menurunkan persamaan yang ini, turunan pertama dan kedua, turunan pertamanya maksudnya, terhadap B0 dan B1 samakan dengan 0. Ini hasilnya yang, nah, ya kan, karena parsial nih, di sigma I pada terhadap B0, ini turunannya, dia tidak akan, ini panjang nanti kan, kenapa misalnya? Ya dari kuadrat ini ya, dari tadi pangkat kuadrat, ini juga minus 2, kenapa jadi begini? Sehingga nanti ada 3 persamaan normal. Ini kalau diselesaikan, hasilnya ini B1, rumusnya ini. Nah, nanti di download aja itu kan. Atau, ya, ini yang rumus dalam bentuk simpangan namanya. Nah, ini sama. Tapi di sini semua ditulis. Nah, oh, enggak mau. Entar. Nah, bedanya ini. Ini kan ditulis dalam huruf kecil. Atau B0-nya di bawah huruf besar lagi. Nanti kita ada penjelasannya di catatan di lanjutannya. Ini yang, atau ini, mencari B0-nya. Ini maksud saya kalau kita uraikan dari mana asalnya agak panjang nanti waktu kita habis tuh. Sini sudah kita jelaskan, di sini ada di halaman berikutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan sigma X kecil Y kecil? Ini ada uraiannya. Apa yang dimaksud dengan sigma X kecil kuadrat dan apa yang dimaksud dengan sigma Y kecil kuadrat? Ini yang harus hati-hati nanti lah menuliskan rumusnya maksudnya. Nah, karena di sini kan ada rumus dalam bentuk huruf besar semua, notasi besar, ada dalam notasi kecil. Notasi kecil itu lihat catatan di sini. Nah, hampir sama nanti, hasilnya pasti sama. Terakhir mungkin nih, ini jamnya sudah. Nah, saya lihat anunya lah, jadwal kita tuh mestinya jam 6.15, ini baru jam 5.14. Oke. Kita menjelaskan ini dulu. Rumus sudah ada lah. Ciri penduga kuadrat terkecil. Pertama, garis negasi yang diduga. Tadi SR namanya. Penduga SR. Untuk menduga PR melalui rata-rata sampel. Nah, ini ada semua catatan di atas tadi lah. B0 itu sama dengan Y rata-rata kurang B1 X rata-rata. Kalau ini kita pindah ke sebelah sini, kanan, B0-nya ke kiri. Nah, tambah, ini jadi plus kan. Kalau digambarkan ini. Artinya apa ini? Rata-rata Y itu sama dengan persamaan ini, B0 plus B1 X rata-rata. Sifat kedua, nilai penduga rata-rata Y, nah, nilai penduga rata-rata Y berarti rata-rata Y tambah topi di atasnya.
karena nilai penduga kan. Tapi karena rata-rata simbolnya Y bar topi di atas. Sama dengan nilai rata-rata sebenarnya atau sesungguhnya. Ini pembuktiannya. Kita masih ingat ini yang persamaan pertama ini. Ini kan persamaan, ini persamaan itu persamaan regresi sampel. Nah, karena dia ada topinya di atas, ini kan E-nya dihilangkan. Nah, bagi N, kita mau mencari rata-ratanya. Di sini disigmakan bagi N juga. Karena ini konstan, kan harus sigma B0 ini konstan. Kali N. N ini sampel datanya berapa banyaknya? D1 bagi N lagi, supaya dapat nilai rata-rata. Nah, sigma penduga Y ada topinya bagi N. Di sini kalau diselesaikan jadi B0 tambah B1 X rata-rata. Dari sini lah, N-nya kan hilang nih. X bagi N, X rata-rata juga. B0 nggak ada rata-ratanya, itu angka konstan. Nah, ini parameter yang nggak ada rata-rata. Sehingga terbukti Y rata-rata topi sama dengan Y rata-rata sebenarnya. Sifat 3. Lambat nih, reaksi cepat. Sifat 3 itu maksudnya adalah sisaan atau residual tadi itu rata-ratanya 0. Ini sebenarnya pembuktiannya nanti dengan contoh lebih jelas. Nah, ini berasal dari persamaan normal tadi. Persamaan yang kita turunkan waktu kita mencari rumus B kecil 0 dan B kecil 1. Ini masuk turunan dari persamaan terhadap B0. Atau kita tulis persamaannya di sini I. Selisihnya itu kan sebenarnya dikurang penduganya. Ini B0, ini kalau kita dalam kurang kan jadi plus di sini. B0, I kurang B0 kurang B1X itu adalah selisih dari nilai sebenarnya. Karena I ini nilai sebenarnya I-nya ini. Kan? Maka hubungkan kebersamaan normal pada yang sebelumnya tadi, di sini menjadi min2 sigma E. Tuh. Sama dengan 0. Sehingga terbukti rata-rata simpangan itu pasti 0. Secara logika juga 0 begini. Simpangannya itu ada yang di atas. Ada yang di atas rata-rata, ada yang di bawah rata-rata. Di atas rata-rata positif. Di bawah rata-rata negatif. Sehingga nanti kalau kita jumlahkan 0. Empat lah. Sifatnya banyak, tapi kita tidak semua. Sampai 8 kalau nggak salah. Nah, residual dari garis regresi sampel itu tidak berkorelasi dengan penduganya. Kalau berkorelasi, itu berarti nanti akan error penduganya. Untuk melihat hal ini adalah kita menjumlahkan SR. SR tadi kan regresi sampel kedua sisinya. Nah, ini persamaan regresi sampel yang selengkapnya kan begini. Karena tanpa topik. Kita jumlahkan tambah sigma. Di sini harus ada kali N. Yang bisa di sigma itu kan variabelnya. Sigma XE. Dan selisihnya, sigma EE.
Kita sudah ketemu tadi, sigma residual itu 0. Karena rata-ratanya 0, berasal dari sini. Maka ini hilang, ini sudah pasti 0. Sigma IE sama dengan in B0 sigma B1 sigma XI. Sigma IE in B0 B1 sigma XI bagi N. Ini kalau dibagi N, Y-nya menjadi Y rata B1 nggak bisa dibagi N kan. Sigma, karena ini parameter konstan. Parameter konstan maksudnya berapapun nilainya. Sigma XI-nya bagi N rata-rata. I kurang Y rata-rata sama dengan ini dipindah nih ke kanan. I kurang Y rata-rata adalah B1 X kurang X rata-rata I. Ini dalam bentuk simpangan lagi. Ini memahaminya harus mengerti ini. Saya kalau kita di muka kelas bisa saya tuliskan anunya kan apa asalnya. Di sini kalau kita buka kayak di sini ada papan tulisnya juga, tapi pakai mouse itu tulisannya rusak, secara agak susah, Mbak. Ya kalau di kelas bisa nih, kenapa jadi begini misalnya, lah. Sehingga persamaan ampat kesimpulannya itu tidak berhubungan dengan nilai penduganya, dengan Y yang sebenarnya. Karena kalau dia berhubungan, itu nanti Y penduganya akan error maksudnya. Dia tidak berhubungan. Malah tadi bunyinya. Nah, ini kan selisih ini selisih penduga. Tidak berkorelasi dengan Y penduga. Ini sifat yang menunjukkan adalah bahwa penduga koefisien dari gizi dengan pendekatan itu pada kecil itu adalah tidak bias lah, begitu kan maksudnya. Ini sifat-sifat ini yang menunjukkan ke sana nanti. Nah, lah. Ini jam. Nah, kita 5:30 aja mungkin lah. Bisa sampai 5:30 aja. Ya, Pak. Ya. Satu lagi kita, koefisien determinasi. Ini apa? Koefisien determinasi. Begini lah. Kalau kita nanti, ini kan kita belajar manual nih. Kalau kita menggunakan program aplikasinya, katakan program statistik, banyak itu programnya, sangat banyak kan. Yang paling bisa kita gunakan saat ini adalah Excel. Sudah selesai juga kan. Itu nanti akan keluar semua nilai di kecil 0, di kecil 1, kalau kita sederhana yang kita bicara. Nilai ujinya, ini termasuk nilai koefisien determinasi. Apa itu maksudnya kan? Koefisien determinasi adalah ukuran sejauh mana garis deteksi sampel mencocokkan data pada sampel tersebut. Sehingga kalau garisnya tepat semua, ini berarti kecocokannya sempurna. Itu yang tidak mungkin lah. Akan terjadi beberapa atau tidak semua pengamatan persis pada garis yang dimaksud. Dengan kata lain, ada residualnya, baik positif maupun negatif. Sehingga kalau nilainya 1, itu berarti nanti kalau nilai koefisien determinasi 1,
semua data sampel cocok berarti sempurna. Yang tadi saya bilang itu tidak mungkin terjadi. Atau semua data sampel tidak cocok semuanya. Itu berarti nanti koefisien determinasinya 0. Semua tidak mungkin itu. Pasti di atas 0 atau di bawah 1. Semakin mendekati 1, itu semakin baik berarti. Garis regresi yang kita duga. Bukan hanya data yang mempengaruhi koefisien determinasi, tapi juga bentuk modelnya. Contoh, kalau modelnya itu titik-titik sampel, orang bisa menyebut dengan diagram sampel, mendekati kuadrat misalnya bentuknya, kita duga dengan linear, itu pasti R-nya akan rendah nanti. Berarti kita juga harus mendekatinya dengan persamaan regresi Kuadratik. yang bentuk fungsinya kuadrat. Kan begitulah. Atau datanya berbentuk kuadrat, kita mendekati dengan sampel dengan model linear juga itu nanti akan rendah R-nya. Definisinya dulu. Regresi ini cara menuliskannya. Walaupun dalam aplikasi komputer nggak ada ini dibedakan. Mau berganda, mau sederhana, semua ditulis dalam huruf R besar. Tapi dalam buku, textbook, dibedakan ya. R kecil untuk regresi sederhana, R kecil kuadrat maksudnya. R besar kuadrat untuk regresi berganda. Tapi definisinya sama saja kan. Proporsi variabel. Ada kata variasi, ini kata kuncinya kan. Nah, kita beri warna merah aja. Proporsi bagian artinya variasi variabel dependen I yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel N dependen X. Artinya apa? Kalau nilainya 1, semua variasi I dapat dijelaskan oleh variasi X. Ya tadi, garis itu semua terletak pada satu titik. Nah, kalau garis itu kita tarik, ada titiknya di atas, ada di bawah, titik sampelnya itu yang kita ambil nanti. Itu pasti tidak mungkin 1 kan? Dan makanya jarang yang sama dengan 1. Nah, contoh tadi gambar pertama kalau nggak salah, garis regresi populasi itu kan dia melewati semua titik rata-rata populasi. Itu tidak mungkin. Kalau kita mengambil sampel, pasti sudah. Ada yang tepat garis, ada yang di atas garis, ada yang di bawah garis. Ini kalau kita lihat gambar ke atas, saya khawatirnya karena macet lagi nih. Mudah-mudahan bisa. Supaya jelas makna dari regresi koefisien determinasi. Nah ini kan garis regresi sampel. Yang garis dilewatinya ini tidak ada yang tidak semua titik dilewatinya. Yang satu semua titik persis berada pada garis ini. Saya kira jelas lah. SRF ini maksudnya sample regression function. Fungsi regresi sampel ini kan. Nah, semua titik yang ada di atas di bawah, semua di sini letaknya. Itu akan menghasilkan R kuadrat dalam tadi sederhana disimpulkan oleh buku R kecil kuadrat atau R besar kuadrat sebenarnya tidak masalah itu kan. Dalam program nggak ada membedakan. Jadi kalau 1 itu semua titik persis di sini letaknya. Nah itu mungkin jelas supaya jelas. Kalau tidak 1 atau dengan kata lain, semakin mendekati 1, semakin banyak titik-titik tersebut melewati
garis. Titik itu apa? Titik sampel. Maksudnya. Titik data yang kita kumpulkan itu. Lanjut ke opsi determinasi. Variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel dependen. Dependen misalnya harga, jumlah barang yang diminta, X-nya harga, variasi jumlah barang yang diminta persis sama dengan variasi harga. Itu yang tidak mungkin kan? Begini ya, harga naik 10% misalnya, turunnya 10% barang. Harga naik 2%, turun barang juga 2%, itu jarang. Persis seperti itu tidak mungkin kan? Kalau itu persis, maksudnya itu nanti koefisien determinasinya ada satu nilainya. Tapi data tidak mungkin begitu maksudnya. Nah, sehingga nilainya adalah di atas 0, di bawah 1. Dan tidak boleh negatif. Hasil perhitungannya biasanya bentuk desimal, misalnya 0,7523. Dari hasil perhitungan, R kuadratnya 75, ini dalam persen, 23. Sehingga kita menuliskannya demikian. Bisa dalam persen. Berarti variasi total variabel dependen dapat dijelaskan. Sini ada kan? Oleh mode regresi, maksudnya variabel independen 75%. 75,23%. Di luar itu sisanya tidak masuk dalam model. Bagaimana cara merumuskan rumusnya? Ini persamaan 1 dulu. Nilai sebenarnya ya kan adalah nilai penduga tambah simpangannya. Dalam bentuk deviasi. Kata deviasi ini yang harus diingat, Pak. Tadi rumusan deviasi ada nanti catatan, asal di download aja bahannya. Rumus-rumus dalam bentuk deviasi. Ini huruf kecil semua tulisannya. I tanpa topi, IE dengan topi tambah errornya. Ini kalau dikuadratkan persamaan 2 semua jadi persamaan 3. Setelah disigmakan, dijumlahkan dan dikuadratkan. Persamaan 3 kalau kita lanjutkan penyelesaiannya ada 3 unsur tadi. Jumlah kuadrat total atau variasi total yang Y, jumlah kuadrat yang dapat dijelaskan itu jumlah kuadrat oleh Y penduga. Y penduga ini kan mau menduga ini nih. Nah, yang dapat dijelaskan tadi berapa variasinya? Jumlah kuadrat sisanya yang tidak bisa dijelaskan. Sehingga rumusnya, nah, bisa rumus 1, nah, karena berarti yang bisa dijelaskan dibagi yang tidak bisa yang bisa dijelaskan bagi yang total variasi. Dari sini. Sehingga rumus yang paling umum digunakan persamaan 2 itu yang paling gampang lah. 1, 2 itu nomor 1 ini bisa dipakai. Ini belum selesai nih. Kalau diselesaikan jadi persamaan 1. 1 dikurang sisa bagi total. 1 dikurang sisaannya, variasi sisa bagi total. Yang di bawah nomor 2, ini yang kita maksud tadi, variasi yang bisa dijelaskan oleh penduga dibagi variasi total. Kalau menggunakan hubungan antara, karena kita mendapatkan nilai B, beta 1, itu otomatis nanti bisa menghitung R kuadratnya. Kalau manual, kalau pakai program komputer kan semua keluar nilainya. Nah, bisa menggunakan ini. Ini rumus untuk simpangan lagi. Sehingga yang paling umum ya gunakan yang warna merah ini. Nah.
Nah, saya kira sudah sampai sini lah. Berarti kan sudah sampai ke koefisien determinasi. Ini sudah terlalu sore nih soalnya. Jadi ini harus selesai. Minggu depan sudah selesai nih lah dengan contoh-contohnya. Ya, bisa didengar lah. Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Siap. Nah, Iya, Pak. ini kan ada 63, ya 63 PowerPoint nih. Sudah ada nanti di download aja lah di Simare. Kita sampai ke 42 sudah. Tapi nanti yang 20 itu kita gunakan sekaligus dengan kalau kita mencoba contoh manual, ya kan manual dulu, ada contohnya. Data itu kita masukkan ke Excel. Kalau ke Excel itu kan nggak sampai 2 menit keluar hasilnya. Bagaimana? Mungkin sudah banyak yang tahu Excel itu, bagaimana menduga garis degresi. Nah, tetapi yang perlu kita jelaskan juga nanti membaca hasil perhitungan aplikasi, bagaimana membacanya. Kan dia menyajikan dalam bentuk tabel nanti. Ada tabel B0, ada tabel B1, ada tabel T-nya, ada tabel peluangnya, kan banyak. Ada nilai R kuadratnya, koefisien determinasinya, ada adjustednya malah. Itu bagaimana menginterpretasikan. Nah, minggu depan lah. Sekaligus nanti minggu depan itu kan ada tugas lah. Kita siapkan nanti. Oke, sampai di situ lah. Iya, Iya, Pak. Pak. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan, Mas. Ya, saya tunggu kalau ada yang bertanya. Kita nih susah soalnya. Jadi kalau bertemu langsung di papan tulis itu mudah. Memang ini harus banyak dipahami sendiri lah. Kalau dijelaskan waktunya nggak cukup ini. Karena begini supaya jelas saja. Di S1 itu kan itu satu semester maksudnya. Bukan, setengah semester membahas sederhana dan berganda. Nah, di S1 itu ada jam praktikumnya tiap minggu. Ini kita hanya 4 kali, jelas lah. Diberi waktu 4 kali ketemu, harus selesai regresi sederhana dan berganda. Minggu kelimanya sudah ujian. Nah, saya kira itulah yang jadi terpaksa kita loncat-loncat. Harapannya, itu nanti dibaca aja yang regresi sederhananya. Mudah-mudahan minggu depan kita upload lagi nanti yang berganda. Nah, demikian saya kira. Ya, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita tutup sampai di sini lah. Ya, Pak. Ada, kalau nggak ada ya sudah. Pak, bertanya sebentar, Pak. Ya, silakan. Dari literasi yang pernah saya baca sebelumnya, ketika kita menggunakan analisis regresi, baik itu regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda, itu kan ada beberapa uji asumsi ya, Pak ya? Ya, halo. Beberapa asumsi. Kalau regresi sederhana, kalau tidak salah itu ada non-autokorelasi, homoskedastisitasnya itu. Nanti kalau yang berganda ada non-multikolinearitas kalau tidak salah. Nah, dalam pelaksanaannya, apakah analisis regresi ini meaningful atau kekuatannya cukup bagus atau tidak? Karena pada kenyataannya ketika kita menggunakan analisis regresi tersebut, banyak sekali asumsi yang harus dipenuhi agar fit modelnya itu bisa terpenuhi, seperti itu, Pak. Ya, begini. Semakin banyak asumsi dilanggar, memang tidak hasilnya itu berarti jelek sebenarnya lah. Iya.
Nggak bisa, makanya asumsi itu tidak boleh dilanggar. Nah, dalam ekonometrika nanti kita akan belajar kalau terjadi multikoloniality, ya kan maksudnya, misalnya Ya, multikolonialitas misalnya. ada caranya mengatasinya. Itu nanti Pak Yudi yang akan memberikan apa? Ini bukan bagian saya, ada nanti. Oke, siap. Khusus ada bab pelanggaran asumsi dan bagaimana cara memperbaikinya. Harus diperbaiki, nggak boleh itu memang. Karena sangat bias hasilnya, itu kan yang dimaksud. Iya, Pak. Nanti kan salah satu penduga itu kan unbiased estimator ya. Jadinya akhirnya jadi bias gitu. Iya, multi, hetero, ya. Autokorelasi. Iya. Ada. Non auto harusnya. Tiga-tiganya nanti akan dibahas itu. Ada bab setelah saya yang 4 kali 5 ujian itu khusus urusan pelanggaran asumsi judulnya, Pak. Pak, iya. Tanya sana nanti lebih jelas. Ya, Pak. Makasih. Ya. Ada yang lain, Pak? Kalau tadi kita, ya. Ada. Berarti sudah nggak ada lagi lah. Udah kita tutup aja. Nah, sampai di sini kuliahnya. Nanti minggu depan kita sambung. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ilmunya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.